saatnya kita mulai dari sesi pembuka. Boleh dipersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Direktur, Ibu Investor, dan rekan-rekan semuanya. Terima kasih telah hadir tepat waktu. Agenda rapat hari ini adalah membahas strategi peluncuran awal produk inovasi kita, yaitu kopi Arabica mix buah dengan konsep DIY. Fokus kita adalah bagaimana memperkenalkan produk ini dengan pesan yang tepat, varian yang strategis, dan eksekusi yang terukur. Saya akan mencatat poin-poin keputusan agar dapat ditindaklanjuti dengan baik. Untuk membuka rapat, silakan Bapak Direktur. Baik, terima kasih. Selamat pagi semuanya. Seperti yang kita ketahui, pasar kopi saat ini cukup jenuh dengan varian-varian yang itu-itu saja. Produk kita hadir dengan proporsi nilai yang berbeda, yang dimana kombinasi Arabica yang dimix dengan rasa buah, yang dimana plus kebebasan konsumen untuk mengatur dari segi rasa dan sesuai dengan seleranya. Ya, namun kita perlu menentukan sebuah ide dan gagasan yang inovatif dalam pengembangan produk kita. Hari ini saya ingin kita sepakat tentang varian apa aja yang kita luncurkan pertama kali, bagaimana kemasan yang praktis, dan pesan apa sih, komunikasi apa yang paling tepat dengan target pasar kita. Baik, kepada manajer marketing untuk memaparkan sebuah insight yang sudah dikumpulkan. Baik Pak, berdasarkan insight pasar yang kami gali terhadap 46 responden, target konsumen kita berada di rentang usia 17 sampai 31 tahun, di mana anak muda yang berusia 17 sampai 21 tahun lebih tertarik akan hal baru, sementara 22 sampai dengan 25 tahun cenderung mencari kualitas dan pengalaman rasa yang unik. Usulan dari kami adalah meluncurkan 8 varian rasa buah sekaligus pada tahap awal, mulai dari yang segar seperti jeruk dan lemon, hingga yang lebih eksotis seperti mangga, leci, dan juga durian. Tujuannya agar sejak hari pertama, konsumen langsung merasakan kebebasan memilih dan kita bisa melihat varian mana yang paling disukai oleh pasar. Izin menambahkan Pak, berdasarkan respon pasar, buah asam segar seperti jeruk dan stroberi paling disukai karena cocok dengan rasa Arabica. Tapi banyak juga yang penasaran dengan rasa unik seperti durian. Jadi, kalau kita hanya memberi pilihan sedikit di awal, dikhawatirkan kita akan kehilangan kesempatan untuk menarik pelanggan yang suka bereksperimen. Maaf Ibu Perina dan Mbak Aziza, saya perlu menyampaikan pertimbangan dari sisi keuangan. Meluncurkan 8 varian sekaligus memerlukan alokasi anggaran yang cukup signifikan. Kita menggunakan biji Arabica yang memiliki karakteristik khusus, ditambah dengan kebutuhan ekstrak buah berkualitas. Risiko yang saya khawatirkan adalah jika beberapa varian kurang diminati, akan ada potensi pemborosan bahan baku dan beban inventory. Apakah tidak lebih bijak jika kita mulai dengan fokus pada beberapa varian utama dulu? Betul Bu, secara proyeksi, biaya awal untuk pengembangan multivarian cukup tinggi. Sementara dari insight pasar, konsumen lebih menekankan kesesuaian rasa dan kualitas daripada sekedar banyaknya pilihan. Jadi akan lebih efektif jika kita fokus pada kualitas pengalaman minum terlebih dahulu sebelum menambah banyaknya varian saat peluncuran. Saya paham kekhawatiran Ibu, tapi bagaimana kita bisa menonjolkan konsep custom jika pilihannya terbatas? Nanti malah dianggap produk kita biasa saja. Izin menanggapi, saya menghargai semangat inovasi dari tim marketing. Namun, pengalaman saya dalam berinvestasi mengajarkan bahwa fokus di awal seringkali lebih efektif daripada mencoba terlalu banyak hal yang sekaligus. Konsumen butuh waktu untuk mengenal dan mencintai produk baru. Yang penting bagi saya adalah apakah rasa Arabica dan buahnya benar-benar harmonis dan bukan berapa banyak pilihan yang kita tawarkan di hari pertama. Menarik dari yang mengingat rentang usia kita cukup lebar dari usia 17 sampai 31 tahun. Bagaimana menjembatani perbedaan antara mahasiswa yang ingin tren dan pekerjaan muda yang ingin kualitas. Baik, pada manajer marketing Bu Berina, saya ingin Untuk usia 17 sampai dengan 24 tahun, kita akan menekankan pada aspek
visual, instagramable, dan juga keunikan mencampur sendiri. Sedangkan untuk usia 25 sampai dengan 31 tahun, komunikasinya lebih ke arah profil, rasa kopi Arabica yang fruity, dan juga segar untuk menemani aktivitas kerja mereka. Baik, dari beberapa perspektif, saya ingin mendengar bagaimana segi teknisnya, dan saya perlu menanyakan kepada manajer operasional. Izin memberikan perspektif teknis, salah satu insight penting yang kami tangkap adalah konsumen menginginkan kepraktisan. Konsep DIY dengan sirup terpisah memang memberi kebebasan. Tapi jika varian terlalu banyak, kompleksitas produksi dan pengemasan juga meningkat. Risiko kesalahan dan pelabelan atau pencampuran juga bisa terjadi. Usulan kami, mungkin kita bisa memulai dengan 4 hingga 5 varian inti yang mewakili preferensi utama. Misalnya citrus seperti jeruk dan lemon, berry seperti strawberry, tropical seperti mangga dan leci, dan satu varian signature yang unik seperti durian untuk daya tarik khusus. Benar sekali Bu Hera, dengan fokus kepada 4 varian, kita bisa lebih optimal mendesain kemasan yang user friendly, misalnya dengan menambahkan panduan visual sederhana tentang takaran pencampuran. Ini juga menjawab kekhawatiran konsumen di usia 17 hingga 31 tahun agar tidak ribet-ribet saat mereka ingin meracik kopi di sela-sela aktivitas mereka yang padat. Bicara soal rentang usia tersebut, mereka sangat kritis terhadap rasa. Jika kita pakai ekstrak buah asli, tantangannya adalah logistik. Mereka tidak akan suka jika rasa buahnya terasa kimiawi atau tidak segar saat sampai di tangan mereka. Jika dari sisi pengembangan SDM, saya mendukung pendekatan bertahap. Dengan jumlah varian yang terfokus, kami dapat melatih tim frontliner dan customer service dengan lebih mendalam mengenai profil rasa setiap varian. Jadi, ketika konsumen bertanya atau ragu, tim kita siap memberikan edukasi yang meyakinkan tentang keunikan kombinasi Arabica dan buah pilihan. Izin Bu, kami juga dapat menyiapkan materi pelatihan yang menekankan pada cerita di balik setiap varian rasa dan mengapa Arabica bisa cocok dengan strawberry atau bagaimana durian justru menciptakan pengalaman rasa yang tidak terlupakan. Nah, ini akan memperkuat kemampuan tim dalam berkomunikasi dengan konsumen. Baik, saya mendengar semua masukan. Mungkin 8 varian terlalu ambisius untuk tahap awal, tapi saya tetap ingin ada satu varian yang benar-benar menjadi pembicaraan, semacam hero produk yang unik. Bagaimana jika kita sepakati 4 varian, 3 varian regular yang aman dan disukai oleh banyak orang, dan satu pilihan varian limited edition yang lebih berani dan juga dapat menciptakan buzz. Betul, itu usulan yang lebih terukur, Bu Merina. Dengan 4 varian, kita bisa mengalokasikan anggaran lebih efisien, sekaligus tetap memiliki elemen kejutan untuk menarik perhatian pasar. Saya setuju, asalkan kita memiliki kriteria evaluasi yang jelas setelah periode peluncuran awal. Kami siap mendukung. Fokus pada 4 varian akan memungkinkan kami menyempurnakan desain kemasan dan memastikan konsistensi kualitas setiap batch produksi. Coba saya memberikan data-datanya. Baik, ini yang sudah saya. Bagus, saya melihat kita sudah menemukan titik temu. Saya putuskan untuk varian peluncuran kita mulai dengan 4 varian, 3 varian reguler, citrus bilus, jeruk, lemon, berry fresh, strawberry, tropical twist, mangga leci, satu varian limited edition durian delight untuk menciptakan daya tarik khusus. Kemasan dan pengalaman pengguna, setiap kemasan wajib menyertakan flavor quid, visual yang sederhana agar konsumen mudah memahami cara mencampur sesuai selera tanpa merasa ribet. Pesan komunikasi utama fokus pada harmoni rasa untuk menonjolkan bahwa Arabica memiliki karakter fruit alami yang justru semakin hidup ketika dipadukan dengan buah pilihan, bukan sekedar campuran biasa. Untuk evaluasi berkalanya, tim keuangan dan marketing akan menyusun metrik evaluasi penjualan dan respon konsumen per bulan.
sebagai dasar pertimbangan untuk pengembangan varian berikutnya. Apakah semua divisi menyetujui keputusan ini? Setuju. Baik, untuk bagaimana pada investor Ibu Erna menanggapi dari ini? Saya puas dengan pendekatan yang lebih fokus ini. Yang penting kualitas dan konsistensi rasa terjaga. Silahkan dilanjutkan dengan eksekusi yang lebih disiplin. Baik Pak, izin merangkum tindak lanjut. Di sini saya akan menjelaskan tugas dari setiap divisi. Yang pertama itu ada dari marketing. Tugasnya itu menyusun strategi kampanye digital dengan fokus 4 varian utama dan pesan harmoni rasa. Kemudian untuk divisi keuangan menyiapkan alokasi anggaran detail untuk produksi 4 varian dan evaluasi bulanan. Untuk divisi operasional itu adalah memfinalisasi desain kemasan dengan flavor bid dan memastikan kesiapan rantai pasok dan bahan baku. Untuk bagian SDM itu mengembangkan modul pelatihan produk untuk tim frontliner dan customer service. Jadi laporan detail ini dari setiap divisi akan kami kumpulkan dalam 3 hari ke depan untuk review berikutnya. Baik, terima kasih atas diskusi yang produktif hari ini. Ingat, produk ini adalah tentang memberikan pengalaman baru yang berkesan. Kunci utamanya adalah kualitas rasa, kepraktisan, dan komunikasi yang jujur. Jangan sampai konsumen itu mencoba sekali lalu kecewa. Mari kita eksekusi dengan semangat kolaborasi dan perhatian para detail. Oke, jadi rapat ini saya tutup. Terima kasih Bapak Direktur, Ibu Investor, dan rekan-rekan semuanya. Rapat perencanaan peluncuran produk resmi ditutup. Selamat pagi dan semangat untuk eksekusi selanjutnya.